Justru tidak boleh dibatasi umur karena harus sehat semua. Oke. Nah, kecenderungan yang menarik sekarang adalah umur harapan hidup kita memang meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabik pun Tribuners, pada Rabu 16 Juli 2025 sore, Gubernur Lampung Bapak Rahmat Mirjani Jausal secara resmi melepas keberangkatan kontingen Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau yang sering kita dengar adalah Kormi Lampung untuk mengikuti Festival Olahraga Rekreasi Nasional atau Pornas ke-8 yang akan digelar di Nusa Tenggara Barat pada 26 Juli hingga 1 Agustus 2025 mendatang. Pelepasan itu berlangsung di Aula Mahan Agung. Sebagai informasi Tribuners, pada Pornas ke-7 di Bandung tahun 2023 lalu, kontingen Kormi Lampung mampu duduk di peringkat ke-9 secara nasional dari 38 provinsi yang mengikuti ajang 2 tahunan tersebut. Kontingen Kormi Lampung ketika itu memperoleh medali 25 emas, 24 perak, dan 24 perunggu. Lantas Tribuners, bagaimana strategi Kormi Lampung untuk meningkatkan prestasi di ajang Pornas ke-8 ini? Untuk membahas itu, tentunya saya sudah bersama Ketua Umum Kormi Lampung, Bapak atau yang kerap kita sapa dengan Bang Ansori Jausal. Halo, selamat siang Bang. Selamat siang. Sehat Bang ya? Sehat. Selain Ketua Umum Tribun Lampung juga kehadiran Sekretaris Umum Kormi Lampung, yakni Ibu Diah atau yang biasa disapa Mbak Diah Sulastri. Assalamualaikum Mbak Diah. Waalaikumsalam. Baik Tribuners, kita akan mulai perbincangan mengenai apa itu Kormi, karena kita tahu Tribuners, istilah Kormi dan istilah Koni ini kerap sekali tertukar dan mungkin masyarakat bertanya apa sih bedanya Kormi dan juga Koni. Untuk menjawab itu akan dijelaskan langsung oleh Ketua Umum Kormi Lampung kepada Bapak. Kita ingin mendengar nih Pak, apa perbedaan Kormi dan Koni ini Pak, untuk masyarakat mengetahui, karena memang sejauh ini banyak sekali pertanyaan mengenai bedanya karena saling beririsan ini Pak. Hampir semua olahraga mirip-mirip antara Koni dan Kormi ini Pak. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa ya. Tribuners Pak. Tribuners ya. Ya. Yang berbahagia. Kita sebenarnya mempunyai undang-undang tentang olahraga, sistem keolahragaan ya, tahun 2022 ya. Ya, itu membagi pembangunan atau keolahragaan di Indonesia itu menjadi 4 bidang ya. 4 ya. Yang pertama itu adalah olahraga prestasi. Yang pertama olahraga melalui pendidikan. Oke. Olahraga yang diajarkan di sekolah-sekolah. Bagaimana cara bermain voli dan sebagainya, sepak bola itu di sekolah-sekolah. Yang kedua olahraga prestasi. Iya. Menjadi juara, menang di PON, menang di Asian Games dan sebagainya, mengejar medali emas, itu ditangani oleh namanya Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI. Yang ketiga adalah olahraga yang ada di masyarakat. Olahraga yang memang sudah ada atau berkembang di masyarakat. Misalnya main layangan, main gasing, Iya. kemudian senam macam-macam, senam jantung, senam asma dan sebagainya. Kemudian sepak bola yang tidak seperti biasa tapi yang main hanya 6 orang, yang mainnya di jalanan, dan banyak lagi
olahraga-olahraga yang memang tumbuh di masyarakat. Di Indonesia sekarang sudah tercatat lebih kurang 90 90 bidang olahraga masyarakat ya, yang membuat masyarakat itu aktif bergerak. Namanya ini ditangani oleh Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Jadi menurut undang-undang. Yang keempat yang tidak kurang pentingnya yaitu industri olahraga. Penyelenggara event-event besar, perkembangan peralatan olahraga, perkembangan olahraga yang baru itu didukung oleh industri olahraga. Ini 4 bidang yang bersamaan. Bagaimana membedakannya antara KONI dengan KORMI? Nah, KONI tentunya mengejar prestasi. Kalau KORMI lebih banyak meningkatkan partisipasi masyarakat agar masyarakat itu menjadi lebih sehat dan bugar. KORMI misalnya mentargetkan 70% orang Indonesia tahun 2035 nanti itu semua berolahraga. Dan tidak cukup hanya dengan di sekolah dan di prestasi. Karena itu kita mengembangkannya di Komite Olahraga Masyarakat. Sebagai contoh, kalau di dalam PON, peserta seluruhnya barangkali 10.000 itu sudah banyak. Karena orangnya terseleksi kan. Makin ke atas makin sedikit juaranya kan. Tapi di KORMI, sebagai contoh terakhir di Jawa Barat kemarin, pesertanya itu hampir 23.000 untuk seluruh provinsi. Jadi luar biasa. Dan memang ini baru muncul, baru terdengar lebih kurang 5 tahun terakhir. Ya, baru orang tahu, oh ada KORMI, oh ada KORNAS. Kita sedang memperkenalkan itu. Perbedaannya. Jadi artinya KORMI ini semua bidang olahraga termasuk dia yang seperti yang Bang An sebutkan tadi di olahraga gasingan yang mungkin sudah kerap sekarang ini terlupakan oleh generasi muda, kemudian layangan yang mungkin ada komunitasnya, ini kembali dihimpun oleh KORMI. Ini luar biasa. Nah, kalau Mbak Diah, ada berapa ini Mbak induk olahraga yang berada di bawah naungan KORMI, khususnya di Provinsi Lampung untuk saat ini nih Mbak? Salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, sapaan. Tribuners dimanapun berada, kita namanya Induk Organisasi Olahraga, INORGA. Ini kan cabang olahraga. Jadi dari 90-an yang ada di nasional itu di Lampung sendiri 44 INORGA yang sudah bergabung di dalam naungan provinsi, yang di provinsi. Dan itu juga masing-masing provinsi membentuk juga di kabupaten kota. Nah untuk Lampung sudah terbentuk di 13 kabupaten dan 2 kota ini, Mbak Diah? Lampung itu 8 kabupaten. Nah sejauh ini yang paling banyak diminati masyarakat nih di bidang apa ini Mbak, untuk khusus untuk olahraga kita di Lampung ini? Ya kalau paling banyak ya, kayaknya nggak bisa juga kita katakan paling banyak ya. Karena kita itu ada 3 komisi. Jadi dari 44 INORGA tadi ada komisi olahraga, kesehatan dan kebugaran. Itu biasanya senam yang masuk ke situ. Baik itu yang warisan maupun yang baru. Yang warisan contohnya seperti apa ya? Tai Chi. Tai Chi masuk juga di situ. Kemudian yang Satria Nusantara masuk juga.
senam-senam baru masuk juga, bahkan terus berkembang. Itu olahraga kesehatan dan kebugaran. Biasanya memang masuknya banyak kalau senam. Kemudian olahraga tradisional dan kreasi budaya. Contohnya kayak kungfu, barongsai. Contohnya seperti itu. Pencak silat. Pencak silat itu macam-macam. Pencak silat budaya, pencak silat harimau Minangkabau. Banyak, jadi berkembang. Kemudian olahraga petualangan dan tantangan. Ini biasanya anak-anak muda yang masuk di situ cabang-cabangnya. Jadi kalau mana yang paling diminati di antara 3 komisi itu sama aja. Dari semua kalangan, baik dari mulai anak sampai yang lansia pun. Yang tertua ada umur berapa? 89. Iya. Dari umur 6 tahun sampai 89. Ini memang ada pegiatnya. Oke. Nah ini ada yang menarik ini Bang. Banyak yang lansia atau memang sudah berumur dia masih aktif di olahraga. Apakah mereka ini juga nanti berhak mengikuti kompetisi seperti Pornas ini nanti ini Bang? Oh iya, tidak ada batas umur. Tidak ada batas umur. Tidak ada batas umur. Salah satu peserta kita dari Lampung yang akan berangkat itu masuk di kelompok tenis veteran Pak Saripudin. Usianya tahun ini 89. Dia masih akan bertanding. Ikut. Kemudian yang termuda 6 tahun ya. 6 tahun ada juga yang ikut. Justru tidak boleh dibatasi umur karena harus sehat semua. Oke. Nah, kecenderungan yang menarik sekarang adalah umur harapan hidup kita memang meningkat karena kemajuan kesehatan, kemajuan teknologi dan sebagainya. Jadi kita bisa melihat dari anggota-anggota kita di bidang-bidang yang kebetulan banyak lansianya. Banyak anggota kita juga di inorga tertentu itu berusia antara 60 sampai 80 tahun. Ada gitu. Oke, artinya memang kompetisi ini lebih kepada sebuah ajang pertemuan yang masing-masing yang hobi, misalnya katakanlah hobi olahraga di bidangnya, ini lebih kepada perkumpulan ini ya Pak ya. Nah Pak, tadi sempat disinggung juga oleh Mbak Dia bahwa ada beberapa jenis olahraga di Kormi yang memiliki kemiripan. Nah, seperti di Kormi ini kan ada kungfu, kita tahu. Kemudian wusu. Nah, sementara di KONI ada pula skateball, berkuda, dan lain-lain. Nah, yang membedakan bahwa yang ini Kormi, yang ini KONI, seperti apa ini Mbak Dia? Apa ya? Jadi dari nama induk organisasinya biasanya mereka beda. Kecuali masih ada satu yang sama. Tapi yang lain itu namanya sudah lain, walaupun ini apa sih bidangnya sama gitu, tapi namanya beda. Induknya itu beda. Kemudian pegiatnya, kalau di KONI atletnya, kita tidak dibatasi umur. Dari yang muda sampai yang lansia. Kemudian aturan permainannya. Jadi biasanya mereka ada pembagian untuk umur sekian sampai sekian masuk ke cabur ini, tapi kalau umur sekian masuk ke KONI itu biasanya ada aturannya memang dari ADART yang di pusat itu. Oke. Jadi kalau pegiatnya pasti udah tahu. Nah, Bang An, ini beberapa hari lalu Gubernur Lampung kan melepas kontingen Lampung yang akan berlaga di ajang festival olahraga Pornas ke-8 di NTB. Nah, event seperti apa yang biasa dilakukan di Pornas ini, Bang An? Mengingatkan seperti yang Bang An sampaikan tadi, ada yang sudah 80 lebih akan bertanding dan juga ada yang 6 tahun. Nah, eventnya ini secara teknis untuk masyarakat mengetahui nantinya seperti apa ini? Ya, yang pertama adalah kita harus sangat mengerti atau tahu tentang persyaratan. Batasan persyaratan, misalnya inorga tertentu, pertandingannya berapa macam dan sebagainya. Yang kedua adalah persiapan.
perencanaan, persiapan. Kita sudah berpengalaman mengikuti sejak Pornas 5, 6, dan 7. Perencanaan yang baik itu sangat menentukan. Dan mulai dari menyiapkan para pegiat dan pelatihannya dan sebagainya 1 tahun sebelumnya kita sudah siapkan. Kemudian secara hati-hati juga kita katakan Anda harus mempersiapkan diri bukan hanya fisiknya saja tetapi juga termasuk pembiayaan. Karena kadang-kadang tempatnya jauh. Seperti sekarang kita akan ke Nusa Tenggara Barat. Nah, karena kenyataannya kita tidak punya cukup uang untuk membiayai seluruh kontingen. Dan karena kita ingatkan dari awal, mereka kemudian menabung dan tercatat sekarang lebih dari 60% itu biaya sendiri. Dan setiap inorga kami selalu ingatkan tidak boleh ada kesalahan di dalam hal-hal yang administratif, kemudian soal perencanaan, persiapan, pelatihan dan sebagainya. Sehingga ketika kita berangkat, kita betul-betul boleh mengatakan kita sudah siap 70-75% persiapan kita. Tinggal sisanya adalah bagaimana kita menghadapi situasi yang akan kita hadapi sana. Dan tahapan-tahapan yang cermat ini membantu kita menjadi lebih efektif bekerja. Kita akan berangkat dengan 250 keseluruhan. Dari situ kita hanya mengirim berapa? 16 official. 217 pegiat. Pegiat, terus yang lain 20 berarti 33 official. Jadi cukup efektif untuk melayani teman-teman para pegiat. Itu pun mereka sudah biasa menangani masalahnya dengan dengan persiapan yang baik. Gitu. Oke. Ada 217 pegiat dan 33 ofisial. Nah, tadi Bang An juga menyebut bahwa ini persiapannya bahkan dari anggarannya sendiri, Bang An. Mereka mempersiapkan diri bahkan membawa anggaran sendiri. Kita ingin tahu sih Bang An untuk masyarakat khususnya, apakah memang anggaran Kormi ini berasal dari pribadi atau seperti apa ini proses dalam Kormi sendiri, Bang? Ya, seperti saya ceritakan tadi, kita tetap dibantu oleh pemerintah. Oke. Tapi secukupnya, seadanya. Kalau saya boleh bandingkan, barangkali dari keseluruhan pembiayaan, kita itu hanya dibiayai berapa? 20-30% dari total kebutuhan. Sisanya adalah biaya sendiri. Oke. Anggota. Tapi antusiasnya bagaimana nih Mbak Dia? Karena ini kan mengingat pakai. Ya, itu buktinya. Buktinya. Itu buktinya. Kalau dilihat dari jumlah yang mandiri itu bisa dikatakan antusiasme dari masyarakat untuk mengikuti Pornas itu sangat tinggi. Oke, artinya anggaran biaya ini nggak jadi persoalan ketika sudah menyinggung hobi ini, Bang An ya. Nah, maaf, bukan hanya Lampung yang begitu. Seluruh Indonesia. Jadi apa artinya? Masyarakat tuh memang senang berolahraga. Tinggal kita artinya gini, olahraga masyarakat tuh memang benar-benar tumbuh di dalam masyarakat. Saya ambil contoh yang terakhir saja, Jawa Barat, hampir 23.000, sama 60% mereka berangkat dari Papua, dari Sulawesi, itu 60% biaya sendiri. Oke. Gitu. Tapi nanti ketika memang para peserta ini mendapat medali emas, perak dan perunggu, apakah ada
reward khusus dari pemerintah atau bagaimana? Oh iya, itu tentu saja. Hmm. Karena itu sudah menjadi kebijakan pemerintah. Tapi kita tidak menentukan. Ya, mohon Besarannya. maaf, karena kita bukan pegiat proporsional. Ya. Jadi berapapun yang diberi oleh Pak Gubernur, ya kita terima. Dan anak-anak juga tetap senang, teman-teman juga senang. Karena bukan itu targetnya. Ya. Dibandingkan dengan biaya yang mereka keluarkan, barangkali masih lebih banyak yang mereka keluarkan. Oke. Artinya memang tujuan utamanya adalah kesehatan dan silaturahmi ini. Ya, makanya tolong jangan dibandingkan dengan yang diterima oleh ya. KONI misalnya. Ya. Ya, baik. Nah ini menarik Bang. Di 2023 kita peringkat ke-9 dari 38 provinsi. Tentunya kan masuk 10 besar. Lalu di 2025 nanti di bulan ini target kita berapa ini yang bakal? Ya, ini satu keyakinan saja tidak cukup. Tapi kita harus punya strategi. Sama waktu di Palembang kita juga tidak punya uang banyak, tapi kita memanfaatkan kedekatan. Ya. Jadi kita mendorong sebanyak mungkin yang kita mampu untuk berangkat. Sehingga kita bisa memberangkatkan pegiat hampir 500 ya. Ya. Tapi harap dicatat, di Indonesia ini ada provinsi-provinsi raksasa. Raksasa dari, nggak usah kita bicara uangnya dulu, dari jumlah penduduknya saja. Jawa Timur 40-an juta, Jawa Tengah sama 30-40 juta, DKI, ya, Banten, kemudian beberapa provinsi kaya, Kalsel, Kaltim, Sumut. Kita berada di antara itu, bayangkan. Tapi kita tahu bahwa di Sumatera kita masih punya posisi yang bagus. Sehingga waktu di Palembang kita sudah tahu, kita hampir tidak mungkin melewati DKI. Kita hanya bawa 500 personil, DKI hampir 2000. Misalnya ya, 1.500 ya. Ini sebuah prestasi. Oh ya. Waktu di Jawa Barat, wah itu luar biasa lagi. Muncul provinsi-provinsi baru yang ikut. Kita cukup ketar-ketir, kita hanya mampu membawa 500 personil. Itu pun sudah dengan upaya yang maksimal. Pesaing kita tuan rumah sendiri 3.000 personil turun. Kemudian belum lagi Jawa Tengah, belum lagi Jawa Timur, raksasa-raksasa olahraga di Indonesia. Tapi kita tidak boleh mengecilkan diri, kita sesuai dengan kemampuan kita. Sehingga kita bertahan pada posisi ke-9, itu barangkali sudah optimal ya. Nah, kita waktu di Jawa Barat kita sangat berat, terus terang saja, karena begitu pengorganisasiannya berbeda dengan di Palembang. Nah, di yang ke-8 ini kita sama-sama tahu, semua orang tahu bahwa Lombok itu baru tempatnya dan masing-masing tentunya punya kelebihan dan kekurangan. Mudah-mudahan kita masih bisa memanfaatkan situasi ini. Saya dengar beberapa provinsi tidak sebesar yang dulu, menurun juga. Nah, kita juga menurun. Jadi mudah-mudahan kita masih bisa bertahan. Dalam 10 besar gitu. Tapi apa yang Bang An lakukan terhadap para atlet ini Pornas biasanya? Apakah terus dilatihkah sehingga atau bagaimana proses-proses yang selama paling menguasai dunianya ataupun kondisi secara nasional dan lokal itu adalah Inorganya sendiri. Jadi kami dari awal selalu mendorong, minta mereka benar-benar mempelajari secara keseluruhan strateginya. Kadang-kadang saya tanya, provinsi mana yang kamu tahu paling hebat, ada yang paling kamu khawatir? Kamu kan pelatih, kamu pasti tahu pelatih nasional. Mana saingan kamu? Mana yang akan jadi ukuran? Ya. Jadi masing-masing diminta untuk menyusun langkah-langkah.
nomor yang mana yang kamu unggul, di mana. Jadi tidak boleh asal pergi. Itu. Jadi ketika pergi itu, apalagi sekarang kita misalnya mensyaratkan yang pasti kita dahulukan adalah yang pernah mendapat emas, yang sudah tahu lawannya siapa. Yeah. Kalau di tingkat puncak kan sudah tahu se-Indonesia siapa lawan terberat dan siapa yang menjadi saingan. Gitu. Jadi itu memang diingatkan dari awal. Bukan kita hanya menghitung siapa yang berangkat, tapi mereka benar-benar siap. Dan setiap penorga yang mempersiapkan diri, kita bukan kawal ya, kita selalu monitor terus dan kita dorong. Dan ini tentu saja kita tidak bisa dalam bentuk materi, tetapi semangat ya, dalam semangat untuk mencapai prestasi ya masing-masing Enorga. Dan ada yang makin baik, ya, yang makin baik, dan kita tahu ternyata bukan soal atletnya, soal apakah punya disiplin dalam perjalanan yang konsisten atau tidak. Oke. Nah ini Mbak Diah, penting juga saya tanyakan kepada Mbak Diah ini, mengingat antusias ibu-ibu untuk senam, kemudian untuk berolahraga poli kalau di masyarakat ini masih sangat aktif. Bagaimana untuk di Provinsi Lampung nih Mbak Diah, keaktifan para ibu-ibu, peran perempuan dalam Kormi, dan berapa persen yang akan ikut Pornas nanti ini Mbak Diah, khusus perempuan? Khusus perempuan ya. Ibu-ibu ini kita lihat berarti kan Inorga yang memberangkatkan di usia sekitar ibu-ibu itu senam. Ya, senam itu dari cabang senam itu memang anak-anaknya bisa dihitung sepertiga aja lah dari totalnya. Yang lainnya ibu-ibu. Tapi kalau yang lainnya itu umur-umuran produktif. Jadi kalau di yang tadi saya sampaikan OKK ya, itu semua senam itu memang ibu-ibunya 2/3 itu. Ada yang satu Inorga itu memang ibu-ibu semua. Ya semangat memang sekalian jalan-jalan. Tapi motonya kan menang kalah semuanya bahagia, semuanya gembira gitu motonya. Tapi bagaimana melihat keaktifan ibu-ibu yang hendak berangkat Pornas ini, optimis nggak untuk mendapat medali ini Mbak Diah? Ya, dari data sebelumnya ya, ibu-ibu yang sudah pernah dapat emas itu dari KBI. KBI itu udah senior semua. KBI terus senam ini mudah-mudahan tahun ini bisa dari yang kelompok lansia pralansia. Nah baik, ini Bang An, kita sudah di penghujung, namun sebelum kita tutup, kita mau mendengar dulu apa nih harapan untuk Kormi Lampung khususnya ke depan, dan seperti apa pesan Bang An terhadap seluruh peserta yang hendak berangkat Pornas ini. Ya, yang pertama kita masih ingin mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dari semua lapisan umur. Ya. Yang kedua, kabupaten. Kita menganggap belum berimbang ketika hampir 80% kegiatan olahraga itu hanya di Bandar Lampung. Daerah-daerah kabupaten yang lain ingin kita dorong untuk lebih aktif. Kami ingin mengingatkan betapa pentingnya kesehatan dan kebugaran. Yeah. Jadi kita bukan semata-mata berolahraga untuk katakanlah senang-senang saja begitu. Tetapi olahraga ini menjadi penting ketika nanti generasi kita ini akan menghadapi persaingan yang lebih besar terhadap bangsa-bangsa lain. Salah satu yang kita khawatir adalah daya tahan. Ya, baru kerja sebentar sudah mengopi, mengerokok, itu karena nggak bugar. Belum apa-apa sudah mundur,
Bagaimana akan bersaing dengan maaf tenaga kerja dari Cina, Korea yang stamina-nya Energik. sangat tinggi. Jadi yang saya ingin sampaikan, tujuan Kormi itu kami mohon dipahami, kita ingin meningkatkan kebugaran masyarakat. Tapi ya itu tadi, dengan bahagia. Karena ideal kita itu sehat, bugar, dan gembira. Kenapa gembira? Gembira ini obat yang paling mujarab. Ya, penyakit apapun kalau dimulai dengan gembira, obat-obat itu separuh barangkali bisa dibuang. Barangkali itu pesannya, mari aktif, jangan masuk terutama yang muda-muda, malahan yang lansia juga ketularan, bahaya. Yang namanya generasi mager. Malas gerak. Malas gerak. Ini berbahaya bagi bangsa kita. Ya, bonus demografi itu nanti tahun 2045 kita usia produktif dan kemudian usia lansia yang sehat itu puluhan juta. Saya lupa angkanya apakah masing-masing 70 juta, sama-sama besar. Bayangkan kalau para lansia itu tidak sehat, habis BPJS. Betul. Ya karena mereka nggak produktif lagi. Iya. Yang kedua, kalau yang mudanya tidak sehat, tidak bugar, siapa yang Kerja. berproduksi, yang Iya. bekerja? Barangkali itu pesannya. Ya. Oke. Mari berolahraga. Baik, Tribuners, itulah tadi pesan sekaligus penutup daripada bincang podcast kita pada sore hari ini. Tentunya Tribuners, kita akan terus hadirkan narasumber-narasumber terbaik di Lampung untuk mengisi podcast di Tribun Lampung. Mungkin itu saja dengan saya, Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.